Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini pada saat ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama. Puji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami.
sehingga kami siang hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Mari pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah Nama-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah Engkau. Kami alaskan ibadah kami ini dengan mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang kira-kira kepada Tuhan. Katakan bersama, ya Allah baik. Puji Tuhan. Dia baik. Katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Ya Allah baik. Haleluya. Oh ya Allah baik. Dia baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Pujilah-Hu, pujilah-Hu selalu. Pujilah-Hu selalu. Pujilah-Hu di hatiku. Pujilah-Hu selalu di hati. Pujilah, pujilah-Hu. Amin. Pujilah-Hu. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah-Hu selalu. Sekali lagi pujilah. Pujilah-Hu selalu. Pujilah-Hu selalu. Pujilah-Hu di hatiku. Pujilah-Hu selalu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Sekali lagi. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Dia baik. Allah baik. Dia baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian ini bersama. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu.
menikmati sabda-Mu. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus atas hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah dalam ibadah Tuhan. Lewat wadah PA Eklesia Jakarta, kita boleh berkumpul dalam rumah Tuhan. Betapa Tuhan baik dan sangat baik selalu kita alami. Walaupun keadaan dunia, keadaan kehidupan di akhir zaman akan banyak mengalami perubahan dan sangat menggoncangkan. Tetapi firman Allah berkata, berbahagialah setiap orang yang menerima Tuhan dan memelihara firman dalam hidupnya, serta dapat melakukan di setiap kehidupan yang dapat dijalani. Kami sebagai hamba Tuhan bersyukur lagi kepada Tuhan dan berterima kasih kepadanya atas kasih dan kemurahan Tuhan. Jika di masa keadaan dunia seperti ini, kita umat Tuhan masih boleh akan menerima firman Allah sebagai pedoman, sebagai terang dan kekuatan bagi kehidupan kita di dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Kami berterima kasih kepada pimpinan kami atas kepercayaan untuk kami ada dalam pelayanan ini. Dan saya yakin dan percaya saya dan saudara sangat haus selalu akan Tuhan. Amin. Amin. Karena hidup ini seperti hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup dunia ini, kita manusia memerlukan hal jasmani, memerlukan kesukaan-kesukaan kita dalam hidup ini. Tetapi menyangkut hal yang khusus, menyangkut kehidupan dalam Tuhan, itu hanya bisa kita terima jika Tuhan berkenan kita hidup di dalam Dia. Oleh dan sebab itu saya dan saudara yang telah Tuhan pilih dan menjadi milik kepunyaan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh saya dan saudara boleh setiap waktu renungkan akan hal ini. Dan semakin kita bertumbuh dan bertumbuh berbuah di dalam kebenarannya. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus sangat sadari dan akui bahwa dunia yang kita diami tidak semakin baik adanya. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah untuk dapat lagi menuntun kehidupan saya dan saudara, ataupun mengingatkan selalu kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dan hidup di dalam dunia ini tanpa kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk dapat mengikuti pemberitaan firman Allah ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca dalam ibadah siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat di mana kita boleh ada di tempat ini, dan jemaat Tuhan Bapak Ibu di rumah mungkin yang sementara mengikuti acara kami yakin dan percaya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tempat di mana saudara ada. Puji Tuhan, saya dan saudara pada siang hari ini dalam keadaan baik, itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat atau terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dengan perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab, firman yang telah menjadi manusia. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara, yang oleh kemurahan Tuhan saya dan saudara telah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Di tengah-tengah saya dan saudara telah dipilih dan dipanggil untuk menjadi umat yang melayani Tuhan.
Dalam dunia ini ada banyak manusia yang belum percaya kepada Tuhan walaupun mereka menyebut Tuhan menurut mereka. Tetapi dalam kehidupan kebenaran hanya ada satu Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang tadinya sebelum langit dan bumi dan segala ciptaan dijadikan. Hanya ada Tuhan dalam sorga yang setelah Tuhan berkenan karena dunia ini. Yang setelah Tuhan jadikan kejahatan dan kesalahan telah terjadi. Sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk datang menebus dosa manusia, yaitu kehidupan di dalam Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Yang bagi kita yang telah percaya, betapa bahagianya kita menjadi orang yang percaya. Tetapi ketahuilah banyak orang pun yang belum percaya dan belum menerima karena mereka belum tahu. Saudara boleh lihat dan kembali. Namun lewat firman Allah pada siang hari ini mengingatkan kita yang sudah di dalam Tuhan. Saya tidak tahu sejak kapan Bapak Ibu menerima Tuhan, dan saya tidak tahu sejauh mana Bapak Ibu memelihara hidup dalam Tuhan itu setiap saat. Karena hidup dalam Tuhan itu harus dipelihara, dijaga, dan harus bertambah-tambah oleh kekuatan firman dan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan oleh firman, sebelum ada segala sesuatu yang dijadikan oleh karena ciptaan Tuhan, hanya ada Tuhan di sorga. Hanya ada Allah di sorga yang empunya firman yang telah Dia turunkan menjadikan langit dan bumi, serta segala isi dan segala jagat raya yang kita boleh lihat dan nikmati. Tetapi di tengah Tuhan menciptakan segala sesuatu yang luar biasa oleh pandangan kita, Allah tidak tertarik melihat langit dan bumi yang begitu luar biasa. Tetapi alasan Allah datang ke dunia karena saya dan saudara yang adalah ciptaan yang termulia itu. Amin. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui mimbar yang suci dan kudus ini, melalui kehidupan kita dalam kesempatan ini, dan lebih daripada itu, jika saya dan saudara boleh mendengar suara Tuhan lewat ibadah dan firman yang kita sementara dengar, biarlah Bapak Ibu mengalami lawatan Tuhan. Jika engkau sementara dalam mungkin ketakutan, kelemahan, merasa bimbang dan takut, datanglah kepada Tuhan dan berikanlah hatimu, bermohonlah kepada Dia, maka Dia sang kebenaran itu akan datang menjamah dan memberkati engkau. Dikatakan oleh firman Allah, oleh penulisan Yohanes Rasul, bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan dialah kehidupan sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang menerima Tuhan dalam nama Yesus. Bahwa di dalam kehidupan ini untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali ke sorga jika langit dan bumi dan segala ciptaan nanti akan berlalu dan lenyap adanya. Hanya melalui Tuhan yang datang dari sorga, yaitu Tuhan yang diberikan namanya oleh Bapa di sorga, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Raja di atas segala raja, yang patut kita hormati dan tinggikan dan sembah setiap saat, karena Dialah yang memberikan nafas kehidupan bagi kita umat yang percaya. Namun Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, marilah kita yang telah di dalam Tuhan, yang telah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan memberi hidup untuk melayani Dia. Ada banyak manusia di kolong langit ini, walaupun mereka hidup dalam kehidupan manusia, manusia diizinkan Tuhan bebas untuk kita hidup. Dari seseorang manusia, suami atau istri melahirkan anak-anak, sebebas-bebasnya kita mempunyai anak. Tapi untuk kembali kepada Tuhan di sorga, ada aturan yang disebut kita harus hidup di dalam Yesus dan kebenarannya itu sendiri. Amin. Kita harus menerima Dia dan hidupkan Yesus Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Karena kita tidak bisa hidup. Yesus sendiri berkata melalui tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus Dialah kehidupan semasa kita di dunia. Dan sampai kita tinggalkan dunia ini ataupun sampai langit dan bumi akan berlalu nanti, melalui Yesus Bapa katakan, Dialah anak tunggalku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya. Dalam dunia ini seringkali kita sama-sama tahu ada selalu kompetisi yang dinilai.
Siapa yang melakukan kompetisi yang baik, maka kalau jika penilaian itu diangkat, orang yang melakukan yang baik, ada berkat-berkat yang lebih daripada yang lain. Mari kita melihat Yesus pernah katakan di dalam Injil saudara-saudara Lukas, satu ketika pada waktu Yesus sementara melayani di muka bumi sebelum dia mati dan disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dalam perjalanan Yesus melayani Tuhan oleh kepercayaan Bapa dari sorga untuk dia melayani di dunia, ada satu masa pada waktu dia berjalan dalam pelayanan, ada seorang yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang akan diselamatkan? Dia tidak katakan iya sedikit atau banyak. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Lukas pasal 22, dia katakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena ada banyak orang yang berjuang tetapi mereka tidak akan mendapat. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu menghormati akan kebenaran firman Allah, dia akan dituntut oleh kebenaran itu sendiri yang memerdekakan hidupnya. Dia akan diberikan kekuatan dan keberanian untuk berjalan dalam kehidupan kebenaran itu sebagai jalan yang benar. Dan oleh kekuatan urapan kuasa Roh Kudus yang Yesus sendiri katakan, jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin setiap orang yang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Supaya di mana aku pergi dan berada, di situ pun nanti kamu akan berada nanti. Amin. Oleh dan sebab itu, khususnya di masa keadaan dunia yang adalah bagian dari kegenapan-kegenapan firman Tuhan. Pada waktu istri saya masih ada, dalam waktu-waktu kami bergumul dalam pergumulan yang kami jalani, setengah perjalanan dalam perawatan istri saya, dia sangat yakin dia akan sembuh. Dia sangat yakin, dia bilang, kita Pak masih akan berkumpul di Tamang-Tamang. Kita akan masih mendampingi pelayanan bersama Papa. Dan dia sangat yakin itu akan terjadi. Tapi Bapak Ibu, teman-teman di PA Eklesia boleh dengar, saudara-saudara yang pernah mengenal kami, baik kami yang ada di Jakarta ataupun di luar kota ini, tinggal beberapa hari Tuhan akan panggil dia. Ada perkataan yang lain yang dia katakan pada saya sebagai suami. Sementara kami sedikit tenang berbicara, lalu dibilang, Papa, sini, kesini Pak. Saya tanya, apa Mam? Dia bilang begini, saudara yang telah mengenal istri saya. Dia bilang, Papa, Mama minta maaf Papa. Kenapa? Papa dan keluarga serta teman-teman telah berusaha berdoa untuk saya sembuh. Saya percaya itu akan terjadi. Tetapi saya mau katakan, Papa jangan marah. Bahwa saya akan tinggalkan Papa. Saya akan sudah mau tinggalkan Papa. Berjuanglah bersama umat-umat Tuhan dan keluarga. Dia katakan, saya akan pulang. Papa harus berjuang. Dan itu tinggal 5 hari pada waktu dia akan meninggal. Dia bilang, Pak, terima kasih karena saya berdoa. Bilang Tamang-Tamang, minta maaf kalau kita ada salah ke Tamang-Tamang. Kita akan berpisah. Papa berjuang untuk melayani terus pekerjaan Tuhan. Arti kata Bapak Ibu boleh lihat dan dengar sedikit dalam kesaksian ini. Konfirmasi Tuhan datang pada pribadi ini. Dia katakan, Ransir, bukan sulit saya akan sembuhkan istrimu. Bukan susah mujizat akan datang untuk istrimu dan sembuh. Tetapi kalau dia sembuh, pasti dia cuma mengerjakan pekerjaan yang biasa dia kerjakan. Dan jika dia sembuh, kalau dia tidak dapat kerjakan, orang lain bisa kerjakan pekerjaan itu. Tapi Tuhan menyatakan bahwa saya bawa dia pulang. Saya ambil dia dan pulang untuk tidak lagi berlelah dan bersedih di dalam dunia ini. Saudara boleh sedikit mengakui hal ini? Jika Mika masih ada, mungkin dia ada di sini saat ini. Amin. Amin. Jika dia ada di sini dan dia mungkin menangis mendengar cerita ini. Bayangkan dia bilang, Papa jangan marah Pak. Saya bersyukur walaupun kami banyak kekurangan melalui mimbar ini, melalui penyampaian firman yang kudus ini, saya sebagai suami dan rekan-rekan kita berteman. Saya juga minta maaf jika keluarga kami ada salah di antara pertemanan kita. Pernah saudara mungkin rasa tidak enak, tapi marilah, biarlah lewat buku yang suci ini yang berkuasa, kita boleh sujud dan sembah selalu Tuhan dengan hati yang sama. Amin. Dengan bibir mulut yang selalu berterima kasih.
Karena dalam Dia ada kehidupan yang kekal, yang tidak melihat dan mengingat jumlah-jumlahnya kekurangan kita. Oleh dan sebab itu, saya sangat bersyukur saya boleh menjadi keluarga dengan keluarga PA Eklesia. Sekarang saya ada dengan kelompok teman-teman yang membimbing kami. Kami bersama-sama, biarlah mari kita berjalan terus. Sampai kapan kita boleh berjalan? Sampai kapan kaki kita boleh bersama-sama dan ada di setiap pelayanan? Tetapi harus menjadi ingatan dan kesadaran kita. Jika waktu yang besar datang, ada pujian menyatakan, hari yang termulia, jika ku jumpa Dia, hari senang penuh bahagia. Harus kita pastikan kita ada di sana nanti. Amin. Keluarga kita pastikan kita ada di sana, Bapak Ibu. Pada waktu tinggal beberapa jam istri saya akan pulang. Saya lihat dia udah sayu. Dia bilang, "Papa bakuat ngana. Ngana bakuat. Karena nak selalu orang berkumpul. Tinggal beberapa jam dia sudah ada." Arti kata, saudara juga mungkin sedar. Ingat, kalau Mika ada, pasti saudara lihat dia suka juga dengan teman-teman. Dengan hal ini sangat membuat saya sebagai satu pribadi hamba Tuhan di antara pelayanan menyadarkan hidup ini. Biarlah hidup ini hanya selalu memuliakan Tuhan saja. Biarlah hidup ini boleh menjadi berkat bagi siapapun. Karena kita tidak bisa membalas kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan buat buat kita. Tetapi ada satu bagian kebenaran yang menjadi satu kesukaan Tuhan. Yaitu jika sementara kita hidup, kita boleh menjadi saksi terang dan garam bagi orang lain yang masih dalam kegelapan. Kita masih boleh Tuhan izinkan jika itu terjadi. Dan poin paling tinggi dalam hidup dalam dunia ini adalah membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Entah jiwa dalam keluarga, entah jiwa yang mungkin di luar keluarga, atau jiwa yang pernah memusuhi saya dan saudara pun, kita wajib menyelamatkan mereka. Karena keselamatan itu adalah pinjaman untuk kita lakukan bagi hidup ini dan bagi orang lain yang kita temui. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saudara mungkin dalam keadaan lemah, takut dan bimbang. Panggil nama Yesus. Sebut nama itu, karena Dia adalah nama di atas segala nama. Nama yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Nama itu yang mengatur waktu dan zaman sampai nanti zaman akan ditutup dan akan berpindah pada kekekalan. Saya renungkan istri saya, saudara-saudara. Dia berkumpul dengan orang-orang kudus di ruangan tunggu di sana. Mungkin dia berdekatan dengan teman-teman eklesia lain, orang tanya, "Mika, tempo apa Anda datang? Apa kabar dorang?" Kan kalau kita pergi ke luar negeri atau ke kota-kota mana ada ruang tunggu. Tiket sudah ada, tinggal tunggu panggilan. Tapi kita sudah bisa dengar-dengar suasana di bandara kan? Pengumuman yang ke Amerika, yang ke Singapura. Satu ketika saudara mungkin pernah ingat ada seorang muda yang diantar oleh cerita Tante Shirley Kilapong di sini. Ibu Dokter Shirley Kilapong. Dokter Shirley Wiharja. Dia bilang ada satu anak muda remaja yang dia pernah bimbing. Dan anak muda itu dia katakan, satu ketika rohnya diangkat oleh Tuhan. Dan singkat cerita, pada waktu dia ada di alam seperti itu, dia bilang sama orang di sana, raja ataupun pemilik tempat itu, "Boleh gak saya lihat Musa?" Maka orang itu bilang, "Boleh." Maka dipanggil Musa keluar. Dia keluar dari ruangannya. Dan cerita dari anak muda itu, Musa itu begitu agung adanya. "Bolehkah saya lihat Elia?" "Boleh." Dan dia katakan Elia itu adalah nabi yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang mungkin sudah punya saudara di sana, mereka tetap berdoa buat saya dan saudara. Biarlah lewat firman Allah ini, mari kita baca ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya yakin dan percaya Tuhan yang saudara sembah hadir di sini. Dia datang melawat hati dan jiwamu. Amin. Dia datang menguatkan apa yang engkau rasa takut. 1 Yohanes pasal yang kedua
Tadi dikatakan dalam Yesus ada hidup dan dia adalah firman. 1 Yohanes pasal yang kedua. Demikian firman Allah dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan kalimat yang kedua. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari dunia, melainkan dari dunia ini. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Mari kita baca bersama dalam ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Pada waktu istri saya masih hidup, kalau kami bepergian kemana, beribadah atau apa, dia bilang, "Papa, seringkali kita takut kalau ada di tempat ibadah, seringkali." "Kenapa, Mam?" Orangnya bilang, "Papa seringkali bikin kacau atau hara di tempat ibadah." Karena memang saya apabila saya mengikuti ibadah, siapapun yang bawa firman memimpin pujian, saya akan jaga dengan takut akan Tuhan. Saya melayani dan beribadah dengan sungguh menghormati Roh Kudus, Bapak Ibu. Di dalam Bapak Ibu mendengarkan firman kan saudara sungguh-sungguh minta Roh Kudus, maka saudara bisa katakan, "Ransir boleh sambung mungkin." Kalau Roh Kudus suruh katakan sambung kata-kata itu, bisa nggak terjadi? Bisa. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kiranya lewat firman Allah pada siang hari ini, kita jemaat dan Eklesia 3 yang ada dalam Eklesia yang besar, mari kita tetap bersatu. Bersatu oleh karena Tuhan dalam kebenarannya akan bersatu. Tuhan angkat jempol bahwa marilah kamu karena kamu setia tanpa pamrih. Kamu berjuang, seringkali kamu tidak dapat apa-apa, tapi kamu tahu ada Tuhan yang akan membalas. Ada Tuhan yang menyiapkan mujizat. Bapak Ibu mungkin sementara berpikir, "Tuhan, sampai sekarang saya belum mengalami apa yang saya rindukan. Saya belum pernah alami." Sabar. Sabar dan tabah. Percayalah, takut akan Tuhan. Di sana ada pertolongan dan mujizat bagi hidup kita. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita yang hadir pada siang hari ini. Dan seluruh jemaat yang hadir di rumah mungkin mengikuti acara dan pendengaran firman Allah ini. Diberkatilah keluargamu dan usaha serta pekerjaan-pekerjaanmu, terutama pengiringanmu dalam Tuhan sampai akhir hidup ini. Puji Tuhan, inilah firman bagi kita semua pada siang hari ini, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian untuk mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kita nyanyi pujian yang berkata, seperti Yesus, itu saja yang kuminta. Haleluya. Bersyukurlah dan berterima kasih jika hidupmu bertemu firman pada siang hari ini lagi. Saudara ingat dalam cerita firman Allah, ada satu keluarga dari anggotanya dipanggil Tuhan. Dan pada waktu dia dipanggil, dia tidak pergi ke tempat yang senang. Dia bilang, bolehkah saya balik untuk memberitakan
kebenaran firman pada saudara-saudara saya. Maka Tuhan katakan tidak perlu orang mati untuk bangkit memberitakan firman. Di sana ada firman dan kitab para nabi dan hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu Yesus lahir kita tidak ada di sana. Pada masa penciptaan langit dan bumi semua kita tidak di sana. Dan pada waktu Roh Kudus datang di kamar loteng Yerusalem kita tidak ada di sana. Tetapi firman Allah mengajak dan kita harus pastikan, jika Tuhan datang membawa manusia pada kekekalan, yakinkanlah dan terus percaya bahwa kita nanti berkumpul dalam kerajaan sorga. Dan itu pasti kita akan alami. Setialah sampai langkah yang terakhir. Seperti Yesus, seperti Yesus. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Betapa dahsyat tempat ini. Betapa dahsyatnya Engkau kami rasakan lewat hadirat-Mu dan firman Allah yang turun datang ke setiap hati kami. Firman Tuhan adalah Engkau sendiri Bapa. Firman Tuhan adalah perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Kami hanya umat-umat yang percaya. Terima kasih jika saat siang hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu di rumah Tuhan. Dan kami boleh makan minum dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami sangat rasakan damai dan sukacita itu. Kami rasakan akan segala kebenaran itu membahagiakan kami. Yang takut lemah Engkau telah kuatkan dan hiburkan. Yang dalam keadaan sakit kami yakin sakit itu Engkau telah angkat dalam hidup kami. Karena Engkau adalah ajaib dan mujizat bagi kehidupan ini. Ikat kami terus dengan kasih yang kekal. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah dan kami yang berkurang-kurang. Sampai kami disempurnakan oleh Engkau. Engkau sudah tolong kami beribadah dan kami memuji membesarkan nama-Mu. Jika sebentar selesai ibadah ini nanti kami akan pulang. Kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kami tetap mengingat bahwa mengutamakan Tuhan itu lebih utama dalam hidup ini. Bahwa takut akan Tuhan biarlah memenuhi hidup kami selalu. Dan hidup kami selalu diiringi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Eklesia 3 yang ada. Dari pimpinan, koordinator, ketua dan kami anggota. Serta semua yang telah terlibat dalam acara ibadah ini. Kami yakin berkat yang baru daripada-Mu Engkau sudah siapkan. Di tengah kami diberkati lewat ibadah ini, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan tempat-tempat yang terkecil. Serta kami berdoa khusus buat presiden kami sebagai pemimpin yang Engkau angkat dan pilih, Bapak Insinyur Joko Widodo, serta seluruh jajaran para menteri kabinet yang ada dan pemerintah yang ada di daerah-daerah.
Oleh pemerintah yang ada, Engkau Tuhan pakai mereka untuk menaungi rakyat yang ada. Maka kami berdoa buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya dalam masa pandemi Tuhan saat ini bangsa kami sangat mengalami terpuruk. Tetapi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan tetap ditinggikan. Lewat masalah ini ada banyak orang boleh datang dan menerima Yesus. Mereka diselamatkan oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih jika kami akan pulang sebentar. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, tangan-Mu yang kuat menopang kami. Kami boleh bertemu di masa mendatang dengan kehidupan yang manis dan baik daripada Tuhan. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bersiap untuk kembali setelah kita diberkati lewat ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan persembahkanlah selalu hidupmu kepadanya. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, dan hidup ini harus selalu memuliakan Tuhan sampai Dia datang kembali. Terimalah berkat daripadanya, yaitu damai dan sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang rahmat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra Tunggal Bapa, penebus dosa kami manusia, dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus akan senantiasa limpah menaungi setiap pribadi kami, keluarga kita semua, dan apa yang Tuhan percayakan dalam usaha. Mulai siang hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali, kita dibawa ke dalam kerajaan surga. Kami terima berkat-Mu ini, dan kami akhiri ibadah Tuhan ini pada siang ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima ibadah dan baik yang kita di sini serta saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan tak lupa kami menyampaikan kiranya kita boleh tetap dapat mengikuti setiap jadwal ibadah eklesia di masa mendatang, karena lewat ibadah ini saudara diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali. Haleluya.